Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Wakil Syakobel Mudikdo dari kelas 12 IPS 3 dan saya di sini untuk mengerjakan remedial sejarah Minang. Dan ya, baik saya akan memulai. Saya mulai. Saya akan membahas soal bab perang dingin. Pertama, nomor satu. Gayanya Perang Dunia II memberikan dampak muncul dua kekuatan besar yang terjadi pada era selanjutnya membagi dunia menjadi dua kekuatan yang kita kenal sebagai era Perang Dingin. Berikut adalah hal yang berkaitan dengan munculnya Perang Dingin kecuali A. Adanya pertentangan antar ideologi di Eropa Barat dan Eropa Timur. B. Masalah Kashmir yang terjadi di India. C. Adanya persaingan dengan fakta pertahanan antara ideologi yang bersaing di Eropa Barat dan Eropa Timur. D. Adanya pertentangan antara paham demokrasi dengan paham fasisme. E. Adanya kepentingan yang sama antara Amerika dan Uni Soviet dalam penyebaran ideologi dan perluasan kekuasaan. Jawabannya adalah B. Karena masalah Kashmir tidak dicampur tangani oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Masalah Kashmir merupakan masalah yang terjadi karena perebutan subwilayah yang berdekatan antara India dan Pakistan. Kenapa Kashmir direbutkan? Karena di subwilayah tersebut memiliki banyak sumber daya alam. Yang kedua, ciri perang dingin adalah pembentukan aliansi antara negara adik kuasa. Uni Soviet dan Eropa Timur sepakat membuat sebuah organisasi pertahanan yang bertujuan untuk A. Membentuk pengaruh fasisme di sebagian besar wilayah Eropa maupun di dunia. B. Menyebarkan pengaruh demokrasi di sebagian besar wilayah Eropa. C. Meningkatkan pertahanan Uni Soviet dan persekutunya. D. Mengembangkan teknologi dalam bidang persenjataan. Dan E. Mengimbangi munculnya pertahanan dari Amerika dan Eropa Barat. Jawabannya adalah C. Saya melindungi dibuatnya Fakta Pertahanan Uni Soviet itu adalah untuk melindungi negara-negara anggota Blok Timur dari kemungkinan serangan Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat serta sekutunya, kayak Inggris, gitu. Nomor tiga, Asia Tenggara menjadi wilayah sasaran dari Perang Dingin. Tercatat beberapa negara mendapatkan dampak Perang Dingin seperti Vietnam dan Kamboja. Organisasi dari liberasi pun dibentuk untuk menahan menyebarnya komunisme di Asia Tenggara. Alasan Indonesia tidak termasuk dalam Fakta Pertahanan di Asia Tenggara adalah A. Indonesia memilih untuk netral dalam Perang Dingin. B. Indonesia masih dalam tahap konflik ideologi pada masa itu. C. Perbedaan pendapat internal Indonesia dalam menyikapi masalah Perang Dingin. D. Indonesia lebih dekat dengan Uni Soviet. E. Adanya permasalahan Indonesia dengan bangsa-bangsa imperialis dari Eropa. Jawabannya adalah A. Karena pada saat itu Indonesia menganut politik luar negeri, politik bebas aktif. Ya, itu juga bisa disebut netral, jadi tidak memihak pada blok barat ataupun blok timur. Nomor 4, salah satu upaya Eropa Barat Amerika dalam menghadang laju komunisme di Timur Tengah dalam Perang Dingin adalah A. Mengirim agen CIA ke Timur Tengah. B. Mengirim pasukan perdamaian ke Timur Tengah. C. Membentuk Fakta Pertahanan ANZUS. D. Dibentuknya Fakta Pertahanan Sento. E. Mendekati negara-negara Islam agar tidak mendekati komunisme. Jawabannya adalah D. Sento. Kenapa? Karena Sento itu merupakan upaya untuk mencegah penyebaran ideologi komunisme di Timur Tengah yang mendorong Amerika Serikat untuk memprakarsai pembentukan Fakta Pertahanan Central Treaty Organization (CENTO) yang berada di Timur Tengah. Nomor 5, berikutnya yang bukan pengaruh perang dingin terhadap bidang politik, diantaranya A. Peningkatan senjata serta pasukan untuk mengalau serangan musuh. B. Perpecahan negara akibat perbedaan pandangan dalam ideologi. C. Pecahnya Jerman Barat dan Timur. D. Munculnya Marshall Plan dan Molotov Plan. E. Penerapan demokratisasi di Uni Soviet. Jawabannya A. Karena gak ada nyambung peningkatan pembuatan senjata tidak berpengaruh terhadap politik dari kedua negara, baik Amerika maupun Uni Soviet. Nomor 6, informasi yang berikut yang tidak tepat terkait dengan informasi perang dingin adalah A. Konflik yang melibatkan dua negara adidaya Amerika Serikat dan Uni Soviet. B. Salah satu faktor pemicu konflik adalah perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. C. Salah satu upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk membentuk komunisme adalah dengan bentuk fakta pertahanan. D. Untuk memperebutkan pengaruh dunia ketiga, Amerika Serikat dan Uni Soviet melakukan intervensi politik di beberapa negara. Dan E. Persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet selama periode Perang Dingin berujung pada konflik secara langsung kedua negaranya. Jawabannya adalah E. Karena kedua negara adidaya yaitu Uni Soviet dan Amerika tidak pernah perang secara langsung namun menggunakan negara ketiga atau negara boneka. Seperti contoh Perang Korea, di mana Korea Utara dibantu Uni Soviet dan sekutunya, sedangkan Korea Selatan dibantu Amerika Serikat dan sekutunya. Nomor 7, pada dasarnya Perang Korea merupakan perang antar ideologi. Berikutnya adalah negara yang ikut dalam Perang Korea kecuali A. Amerika Serikat, B. Venezuela, C. Uni Soviet, D. Cina, E. Inggris. Jawabannya adalah B. Venezuela. Karena Amerika Serikat dan Inggris itu blok barat, Uni Soviet dan Cina itu blok timur.
Dan juga Venezuela itu pada saat itu masih dalam negara yang disebutkan negara berkembang dan tidak bisa ikut dalam membantu kedua blok, baik itu blok barat dan blok timur. Nomor 8, salah satu strategi Amerika Serikat dalam menarik Eropa agar berkiblat kepada Amerika Serikat adalah menunjukkan dua program, yaitu Marshall Plan dan Grant in Aid. Dampak negatif yang dirasakan Eropa Barat akibat Marshall Plan adalah A. Eropa Barat harus mengembalikan uang yang diberikan Amerika Serikat. B. Hubungan Amerika Serikat dan Eropa Barat melenggang. C. Kalau negara-negara Eropa Barat bekerjasama dengan Amerika Serikat. D. Ketergantungan politik Eropa Barat terhadap Amerika Serikat. E. Militer Amerika Serikat banyak memberi bantuan kepada Eropa Barat. Jawabannya adalah D. Karena Marshall Plan ini membuat Eropa harus berkiblat kepada Amerika. Nah, oleh karena itu Eropa Barat politiknya mengikuti atas kemauan adidaya Amerika Serikat. Walaupun terjadi stabilitas politik di Eropa Barat. Nomor 9, Amerika Serikat berusaha menyaingi kebijakan Uni Soviet terkait perebutan hegemoni di Eropa Barat dengan tujuan untuk menata kembali perekonomian negara-negara Eropa Barat dan Badan Kerjasama Ekonomi. Kebijakan tersebut adalah jawabannya adalah B. Marshall Plan. Marshall Plan sendiri adalah program ekonomi berskala besar pada tahun 1947 sampai 1951 oleh Amerika Serikat yang bertujuan untuk mendirikan kembali kekuatan ekonomi negara-negara di Eropa setelah Perang Dunia II selesai. Inisiatif penamanya diambil dari Menteri Luar Negeri George Marshall, sehingga menjadi Marshall Plan. Lewat Marshall Plan ini membuat Eropa Barat tak perlu berhemat untuk biaya kesejahteraan masyarakat, dan hal ini kemudian membawa stabilitas politik. Nomor 10. Perhatikan negara di bawah ini. 1. Amerika Serikat, 2. Turki, 3. Belgia, 4. Polandia, 5. Inggris. Dari daftar negara di atas yang termasuk dalam keanggotaan NATO adalah A123, B135, C124, D234, E345. Jawabannya adalah 135. Berikut ini ada pembahasannya. Daftar negara NATO ada 1. Amerika Serikat 1949, yang kedua Inggris 1949, Prancis 1949, Belgia 1949, Belanda 1949. Mereka semua ini adalah pendiri dari NATO. Yaitu dapat dilihat ada Amerika Serikat, Inggris, dan Belgia yang bahkan menjadi pendiri dari NATO. Perang dingin juga terjadi di Amerika Latin, di mana Presiden Kuba mendirikan negara komunis di Kuba. Siapakah tokoh pemimpin komunis tersebut? A. Raul Castro, B. Fidel Castro, C. Amerigo Vespucci, D. Mussolini, dan E. Adolf Hitler. Yang benar adalah B. Fidel Castro. Karena Alejandro Castro Rojas adalah seorang pejuang revolusi dan politikus Kuba yang berhaluan komunis. Castro juga menjabat Perdana Menteri Kuba dari 1999 hingga 1976, dan sebagai Presiden Kuba sejak 1976 hingga 2008, dan menjadi sekretaris pertama Partai Komunis Kuba 1995 hingga 2011. Nomor 12, perhatikan kalimat di bawah ini. Pembentukan NATO, pembentukan doktrin Truman, pembentukan ASUS, pembentukan Molotov Plan, dan pembentukan SETO. Membentuk sistem aliansi baik yang dilakukan blok timur dan blok barat adalah jawabannya adalah 135. Oh, juga ada A345, B234, C123, D135, E245 yang benar D. NATO sendiri itu Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Kalau ANZUS itu Fakta Pertahanan antara Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. SITO itu organisasi fakta pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Kalau NATO itu 1949, kalau SITO itu 1950. Mereka semuanya itu untuk menghadapi bahaya ekspansi komunis dari negara Uni Soviet dan sekutunya. Kelima, Indonesia pada kebijakan pada perang dingin itu yang pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia lebih netral dengan bentuk aliansi gerakan non-blok. Berikut yang latar belakang Indonesia dan beberapa negara menyatakan diri sebagai negara netral GNB adalah A. Ketakutan dalam perang dingin, B. Keinginan untuk terbebas dari pengaruh dua negara adidaya, C. Tidak mendapatkan bantuan dari negara-negara masing adidaya, D. Ketidaksetujuan rakyat untuk keberpihakan negara-negara GNB untuk masuk dalam salah satu blok, dan E. NATO dan Pakta Warsawa memberikan ancaman keamanan terhadap GNB. Jawabannya adalah B. Karena negara-negara GNB baru saja terbebas dari penjajahan ataupun negara-negara tersebut lebih milih menjadi netral atau kayak Indonesia mempunyai politik luar negeri, politik bebas aktif. Nomor 14, netralitas Indonesia dalam Perang Dingin ditujukan dengan didirikannya GNB. Alasan Indonesia untuk menilai netral berkaitan dengan kebijakan luar negeri Indonesia itu C. Bebas aktif. Pembahasan bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada akhirnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara
priori pada satu kekuatan dunia secara aktif. 15 kurun waktu 1968 hingga 1982 dilakukan upaya meredakan ketegangan Perang Dingin atau dinamakan masa detente. Apa dampak kebijakan yang disetujui Asia Tenggara dalam bidang keamanan pada masa sekarang terkait dengan masa detente pada Perang Dingin? Pertama, A. Perekonomian meningkat. B. Larangan penggunaan senjata nuklir. C. Pengurangan senjata strategis. D. Membantu negara-negara non-nuklir yang menjadi korban nuklir. M. Munculnya organisasi ASEAN. Jawabannya E. Pembahasan ASEAN dibentuk guna turut serta dalam menjaga perdamaian dunia, menjaga stabilitas politik, dan eh, pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri didirikan pada Bangkok dan pembentukannya sendiri dipakai oleh 5 negara, yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Indonesia. Penandatanganan deklarasi Bangkok terjadi dasar berdirinya ASEAN. Nomor 16, pasca Perang Dingin, polarisasi berubah dari blok kiri dan blok kanan menjadi kerjasama negara-negara kawasan utara dan kawasan selatan. Wujud kerjasama antar kawasan utara dan kawasan selatan dalam bidang ekonomi adalah A. Munculnya pinjaman modal negara selatan kepada negara utara. B. Keterbatasan sumber daya di negara selatan mengharuskan negara selatan ketergantungan bahan mentah dari negara utara. C. Negara kawasan utara menanamkan modelnya ke selatan untuk membangkitkan ekonomi negara-negara tersebut. D. Munculnya kolonialisme di kawasan utara dan selatan. E. Eksploitasi negara-negara selatan. Jawabannya adalah C. Karena negara utara bukan negara-negara maju, sedangkan negara selatan bukan negara-negara yang masih berkembang. Hingga negara utara menginvestasi di negara-negara selatan. Dan juga negara-negara selatan itu biasanya memiliki banyak sumber daya alam, tapi tidak dengan sumber daya manusia. Nomor 17, blok barat dan blok timur adalah dua blok yang sangat kuat di masa Perang Dingin yang dipimpin oleh negara adik kuasa. Yang pertama, A. Amerika Serikat dan Uni Soviet. B. Inggris dan Jerman. C. Italia dan Jerman. D. Jepang dan Cina. E. Polandia dan Yugoslavia. Jawabannya adalah A. Pemimpin blok barat yang berideologi liberalis adalah Amerika. Liberalis dan kapitalis dipimpin oleh Amerika. Kalau blok timur berideologi komunis itu dipimpin oleh Uni Soviet. Ada kebijakan luar negeri Indonesia di masa Perang Dingin pada tahun 1960 ketika Indonesia menerapkan sistem demokrasi adalah terpimpin B. Parlementer, C. Liberal, D. Sosialis, dan E. Fasis. Jawabannya adalah A. Demokrasi terpimpin sendiri itu berlaku di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1966 yang didasari oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi terpimpin sendiri adalah demokrasi kakak yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan pemusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan naskom. Nomor 19. Perubahan tampuk kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru juga merubah haluan kebijakan luar negeri Indonesia, yang mana lebih condong ke negara A. Uni Soviet, B. Amerika Serikat, C. Arab, D. Inggris, E. Cina. Jawabannya adalah B. Karena pada Orde Lama, Soekarno cenderung berpihak kepada Uni Soviet, namun pada masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto cenderung berpihak kepada Amerika. Seperti contoh, ketika Orde Baru terjadi investasi pertama atau penanaman modal pertama yang bersih dari Amerika, yaitu PT Freeport. Nomor 20, nomor terakhir, perhatikan nama-nama negara berikut. 1. Afrika Selatan, 2. Amerika Latin, 3. Kanada, 4. Inggris, 5. Jerman. Negara-negara kelompok utara ditujukan pada nomor 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 5, C, 2, 3, dan 4, E, 2, 4, dan 5, dan E 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah E. Karena pada saat itu negara Kanada, Inggris, dan Jerman dapat dikatakan sudah maju dan bisa melakukan investasi di negara-negara bagian selatan. Sekian penjelasan saya tentang soal-soal bab Perang Dingin. Mohon maaf bila omongan saya masih agak kurang dan terbata-bata. Terima kasih Ibu Malina telah memberikan kesempatan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.